Yo, selamat datang di Freaks Channel. Kali ini gue akan membahas salah satu tokoh perempuan sekaligus rekan dari para tokoh utama di Jujutsu Kaisen ini, yaitu Kugisaki Nobara. Oke, langsung saja. Kugisaki Nobara. Seperti yang kalian tahu, Nobara ini bisa dibilang merupakan tokoh utama perempuan di cerita Jujutsu Kaisen ini. Nobara sendiri merupakan salah satu dari 3 murid kelas 1 di SMA Jujutsu Tokyo, sekaligus rekan dari Yuji Itadori dan Fushiguro Megumi. Lalu saat ini sendiri, Nobara merupakan penyihir Jujutsu tingkat 3, walaupun sebenarnya ia juga sedang dipromosikan untuk naik ke tingkat 1. Selanjutnya untuk penampilannya, Nobara ini merupakan tipe wanita yang sangat peduli pada penampilannya. Bahkan di hari luangnya, Nobara selalu menghabiskan waktunya untuk shopping. Dan terlepas dari itu, Nobara sendiri memiliki mata dan rambut berwarna orange, yang sebenarnya rambut asli Nobara ini berwarna hitam, namun ia mewarnainya. Lalu untuk kepribadiannya, Nobara bisa dibilang merupakan tokoh wanita dengan kepribadian yang sangar, agresif, dan gila. Malah jujur salah satu hal yang gue suka dari Jujutsu Kaisen ini, setiap tokoh-tokoh yang ada, khususnya dari kubu penyihir Jujutsu, lebih khususnya lagi dari 3 tokoh utama kita, walaupun mereka ini bisa dibilang sebagai pahlawannya, tapi mereka juga memiliki sisi gilanya masing-masing. Bahkan saking barbarnya Nobara, justru di beberapa situasi malah seringkali dialah yang terkesan seperti penjahatnya. Nobara ini tidak terlalu peduli pada nilai kehidupan, maka dari itu ia dapat membunuh musuhnya tanpa keraguan dan kepedulian sedikit pun. Dan ya, karena ketidakpeduliannya juga, ia selalu menikmati kehidupannya dengan shopping sana-sini selama ia masih bisa menikmatinya. Lalu selain itu, Nobara juga merupakan orang yang sangat percaya diri dan sangat membanggakan penampilannya. Bahkan ia juga seringkali meremehkan dan menghina musuhnya, sekalipun musuhnya sudah dalam ambang kematian. Ketika karakter macam Yuji mungkin akan kasihan atau merasa bersalah ketika membunuh musuhnya, Nobara justru akan menyempatkan diri menghina musuhnya untuk yang terakhir kalinya. Ya, bisa dibilang Nobara merupakan cara favorit gue di Jujutsu Kaisen ini. Tapi mungkin seperti yang kalian tahu juga, bagaimana nasib Nobara saat ini? Oke, sebelum membahas hal tersebut, gue akan membahas kemampuannya terlebih dahulu. Seperti yang kalian tahu, Nobara ini memiliki teknik kutukan boneka jerami. Dengan tekniknya, Nobara dapat melakukan serangan jarak jauh melalui boneka jeraminya. Atau lebih simpelnya, bisa dibilang ilmu santet lah ya. Nobara sendiri memiliki dan menggunakan 3 senjata utama untuk menggunakan tekniknya, yaitu ada paku, palu, dan boneka jerami itu sendiri. Untuk serangan standarnya, Nobara biasanya menyalurkan energi kutukan pada pakunya, lalu diluncurkan pada musuh. Dan setelah paku tersebut tertancap pada musuh, Nobara biasanya melanjutkan serangannya dengan teknik hairpin. Ketika Nobara mengaktifkan teknik tersebut, paku yang tertancap pada musuh akan meledak dan tentu memberikan damage yang sangat besar. Lalu untuk boneka jeraminya sendiri, Nobara biasanya menggunakan benda tersebut untuk melakukan teknik resonansi. Dengan menempelkan boneka jeraminya pada bagian tubuh musuh, baik potongan ataupun tubuh tiruannya, Nobara kemudian akan menusuk boneka jerami tersebut hingga menembus bagian tubuh targetnya menggunakan pakunya. Dengan serangan tersebut, Nobara dapat memberikan damage pada tubuh asli target dimanapun dia berada. Namun teknik resonansi sendiri memiliki efek kerusakan tergantung pada perbedaan kekuatan antara si pengguna teknik dan si target, juga seberapa banyak bagian tubuh si target yang tertinggal. Jika target memiliki kekuatan di bawah Nobara, teknik resonansi akan membunuhnya dalam sekali hantam, dan tentu saja sebaliknya. Lalu berikutnya ada juga teknik simpati. Teknik ini sebenarnya kurang lebih sama seperti teknik resonansi, tapi kali ini Nobara menggunakan tubuhnya sendiri sebagai media untuk serangannya. Namun syarat untuk melakukan teknik ini sendiri cukup sulit, karena si pengguna harus memiliki suatu hubungan dengan targetnya. Ketika melawan Eso dan Kechizu, dengan teknik mereka, darah Eso ada di dalam tubuh Nobara, sehingga secara tidak langsung tercipta suatu hubungan di sana. Dengan begitu, Nobara pun mengaktifkan teknik simpati dengan menusuk dirinya sendiri menggunakan paku yang ia miliki. Dan tentu saja teknik tersebut memberikan damage yang lebih besar pada targetnya. Namun yang luar biasa di sini adalah ketahanan Nobara terhadap rasa sakit. Ketika Nobara melakukan teknik simpati, sebenarnya Nobara sudah terkena teknik milik Kechizu, yang menurut Eso, darah dari Kechizu itu sangat menyakitkan, hingga seharusnya membuat seorang yang terkena darah Kechizu tak dapat bergerak sedikit pun. Namun seperti yang kalian lihat, Nobara justru enjoy-enjoy saja. Malah ia lanjut menusuk tangannya sendiri dengan paku untuk melakukan tekniknya. Dan yang terakhir, Nobara juga dapat menggunakan teknik backflash. Merupakan teknik yang sangat sulit untuk dilakukan, bahkan oleh penyihir Jujutsu berpengalaman sekalipun. Namun Nobara berhasil menguasainya. Seperti yang gue bilang di video-video sebelumnya, teknik backflash itu sama seperti critical strike. Sangat sulit melakukan teknik backflash untuk pertama kali.
Namun setelah seseorang berhasil menggunakannya sekali, untuk yang berikutnya teknik tersebut tidak akan terlalu sulit untuk dilakukan. Karena di percobaan pertama, si pengguna sudah mengetahui bagaimana cara dan rasanya menggunakan teknik Black Flash. Ya, jadi intinya si Nobara ini bisa dibilang cukup kuat dan layak untuk naik ke tingkat 1. Walaupun menurut gue Nobara masih memerlukan waktu untuk menyempurnakan semua teknik dan gaya bertarungnya. Tapi sekuat-kuatnya Nobara menurut gue masih belum lebih kuat daripada Dukun Indo yang bisa bikin orang muntah paku. Dan yang terakhir untuk latar belakangnya sendiri, Nobara ini lahir di sebuah pedesaan di Jepang. Nobara sendiri juga diketahui sangat tidak menyukai tempat tinggalnya itu. Ia berpikir bahwa semua orang di desanya itu gila selain dirinya. Tak diketahui secara jelas mengapa Nobara sangat benci pada desa dan juga penduduk di sana. Namun Nobara pernah mengatakan bahwa orang-orang di sana selalu mencampuri urusan orang lain. Lalu saat ini sendiri, Nobara masih berumur 6 tahun dan akan memasuki sekolah dasar. Singkat cerita, setelah masuk sekolah, ia bertemu dengan seorang anak perempuan bernama Fumi. Fumi sendiri merupakan warga pindahan dari kota ke desa di mana Nobara tinggal. Terlihat di sana Nobara meminta Fumi untuk bertukar tas karena tas yang dipakai Fumi berbeda dengan orang lain dan Nobara menyukainya. Namun akhirnya tukeran tas pun tidak jadi dilakukan. Dan ya, di sini sendiri sudah terlihat kalau si Nobara ini sudah barbar sejak kecil. Bahkan di salah satu panel diperlihatkan ia telah menghajar 2 anak laki-laki di sekolahnya. Tapi terlepas dari itu, setelah tidak jadi tukeran tas, Nobara pun menjadi dekat dengan Fumi dan sering mampir ke rumahnya untuk sekedar bermain game dengan ayah Fumi. Sampai akhirnya bertemulah Nobara dengan seorang pindahan baru bernama Saori. Saori sendiri 7 tahun lebih tua dari Nobara. Namun meskipun begitu, Saori sangat baik dan selalu menyambut kedatangan Nobara dan Fumi. Sampai akhirnya mereka pun sering mampir ke rumah Saori. Lalu setelah bertemu Saori, Nobara yang awalnya barbar gila kemudian perlahan-lahan menjadi lebih lembut dan sopan. Tapi sayangnya keberadaan Saori di desa itu sendiri tidak disukai karena suatu hal. Hingga akhirnya Saori pun pindah dari desa tersebut ke Tokyo. Di sana Nobara kecil sangat sedih akan kepergian Saori. Hingga singkat cerita beberapa tahun pun berlalu. Saat itu Nobara masih dan mungkin lebih membenci lagi desanya. Dan kebetulan karena saat itu Nobara akan masuk ke SMA, ia pun berencana untuk masuk ke sekolah SMA Jujutsu Tokyo agar dirinya bisa pergi dari desa tersebut. Sekaligus tidak perlu membayar biaya itu ini untuk pergi ke Tokyo. Tapi tepat sebelum kepergiannya, Nobara juga untuk yang terakhir kalinya berada di desa tersebut bertemu dengan Fumi dan membuat perjanjian. Di sana Nobara berpesan pada Fumi untuk segera meninggalkan desa tersebut dan kembali kumpul bertiga di Tokyo nanti bersama Saori yang sudah lama tidak mereka lihat. Namun sayangnya, seperti yang kalian tahu, janji itu sendiri saat ini tak diketahui apakah Nobara bisa memenuhinya atau tidak. Mengingat kondisi Nobara yang saat ini tak diketahui bagaimana nasibnya. Pada arc Shibuya saat ini, Nobara sempat bertarung dengan Mahito, lebih tepatnya tubuh tiruan Mahito. Namun sayang bagi Mahito, Nobara merupakan lawan terburuk bagi tubuh tiruan seperti itu, karena teknik Nobara dapat menyerang langsung ke tubuh aslinya. Akhirnya Nobara pun berhasil menghajar Mahito asli lewat tubuh tiruannya. Namun di sini Mahito asli yang sedang bertarung dengan Yuji berniat untuk membunuh Nobara di hadapan Yuji untuk menghancurkan semangatnya. Dan ya, singkat cerita, Nobara pun berhasil disentuh oleh Mahito asli. Di awal luka Nobara terlihat tidak terlalu buruk, namun beberapa saat kemudian setengah dari wajah Nobara hancur. Tak diketahui apakah itu efek dari teknik Mahito atau yang lain. Tapi jika kita lihat lebih jeli lagi, dalam panel tersebut terlihat Nobara seperti memukul wajahnya sendiri. Yang menurut gue, jika memang seperti itu, Nobara sengaja melakukannya untuk menghindari teknik Mahito. Jadi bagaimana keadaan Nobara saat ini? Beberapa saat setelah Nobara tumbang dan Yuji juga dihajar habis-habisan oleh Mahito, muncullah Aoi Todo. Todo juga datang dengan adik kelasnya bernama Arata Nita. Nita sendiri diketahui langsung merawat Nobara, namun ia juga mengatakan mungkin Nobara sudah mati. Jadi apakah Nobara sudah mati? Menurut gue ada beberapa kemungkinan. Yang pertama tentu saja Nobara tidak akan mati begitu saja dan akan bertahan untuk beberapa waktu sampai bantuan medis datang. Karena di sisi penyihir Jujutsu masih ada Shoko Ieiri yang merupakan seorang ahli penyembuh. Atau mungkin mengingat saat ini Yuki Tsukumo tiba di medan pertempuran, mungkin setelah pertarungan selesai ia bisa berbuat sesuatu pada Nobara. Atau yang kedua dan juga yang paling gue harapkan, Nobara dapat menguasai teknik kutukan pembalik. Mengingat di antara 3 tokoh utama sendiri, gue rasa Nobara belum memiliki sesuatu yang benar-benar OP. Contohnya Yuji punya kekuatan fisik dan cepat belajar. Megumi jelas merupakan pengguna kutukan asli Zenin dan juga mampu menggunakan domain expansion. Sedangkan Nobara saat ini dia hanyalah seorang tukang santet barbar biasa. Jadi gue rasa dengan Nobara menguasai teknik kutukan pembalik, itu akan membuat tim menjadi seimbang.
Dan yang ketiga, dan tentu saja yang paling buruk, Nobara benar-benar akan mati. Ya, jadi bagaimana menurut kalian? Di antara 3 kemungkinan tersebut, mana yang paling mungkin terjadi? Atau kalian punya pendapat sendiri? Tulis di kolom komentar. Nah, mungkin kurang lebih itulah pembahasan mengenai si dukun santet baru-baru ini. Mohon maaf untuk kesalahan dan kekurangannya. Like, share, subscribe kalau suka, komen bila ada kritik dan saran. Terima kasih telah menonton. Ciao.